Hai, selamat pagi. Sudah lama nggak nge-vlog ya, tapi sekarang hari ini saya ada di Belanda, tepatnya di kota Breda, sebuah kota kecil berkembang di antara Belanda dan Belgia. Saya datang kemarin dari Jakarta jam 10 pagi di Schiphol Amsterdam, lalu sempat survei di Schiphol Bandara, lalu dijemput oleh Mbak Siska naik kereta ke Breda. Ceritanya banyak sekali dan sangat-sangat surprise untuk saya. Contohnya, misalnya ketika saya pikir adalah Breda atau Belanda adalah kota ya namanya juga kota peduli disabilitas ya. Tapi yang aku nggak ngeh adalah ternyata Belanda itu kan memang kota tua ya. Mungkin karena sudah tua mereka tidak update dengan fasilitas-fasilitas disabilitas, di mana saya sudah biasa di Jepang setiap tahun 3 kali sejak 6 tahun lalu, sudah biasa ke Singapura di mana itu negara-negara peduli disabilitas dan update fasilitas-fasilitas disabilitas. Saya nyaman banget naik kursi roda ke keliling kota, naik kereta tanpa bermasalah, cuman minta tolong ke petugas ke stasiun di Jepang untuk membawa struper ya. Saya pikir sama dengan di Belanda. Ternyata waktu Mbak Siska kita ngobrol di WA waktu saya di Jakarta, dia bilang, Mbak Kristi, saya bingung apa namanya itu struper, karena di Belanda tidak ada itu, maksudnya tidak terkenal. Dimana ternyata saya baru sadar di sini setelah ngobrol kemarin bahwa di Belanda itu orang tua atau disabilitas tuh jarang naik kereta. Mereka lebih milih bis karena fasilitasnya lebih bagus daripada kereta. Yang ternyata keretanya itu udah tua dan bertrap. Jadi dari peron ke ke kereta itu strukturnya tuh tinggi. Derajatnya kira-kira 30 derajat dan besar, sebesar scaffolding. Pantesan itu susah banget. Jadi untuk memesan itu harus 1 hari sebelumnya untuk bawa orang petugas bandara atau stasiun untuk bawa itu, untuk saya bisa ke dalam kereta. Ya ampun, kaget banget ketika petugas tuh bawa dorongan kayak scaffolding besar. Mbak, itu apa? Itu masuk kereta. Astaga, surprise banget. Oke, derajatnya kira-kira 30 derajat tuh, bayangkan. Jadi susah kan kalau kursi roda biasa dan itu ada bordasnya karena panjang. Susah, jujur susah. Kalau saya pakai kursi roda nggak masalah, kan itu kursi roda saya kan tank. Tapi masalahnya saya kan bawa barang ya, koper 28 inch 25 kilo dan ada cabin di atasnya. Gak masalah juga naiknya, kan ditarik ya. Nah, ketika turun itu ya nggak masalah juga, turunnya oke. Tapi begitu sampai bawah, kok kursi roda saya mati. Mati aku, ya kan. Jadi ketika mati aku sadar, oh ya mungkin ini dorongannya kopernya terpencet tombol yang untuk bisa manual. Saya sadar, saya buka, bisa sejalan lagi. Tapi ternyata untuk menekan tombol itu lagi, saya harus mendorong dulu kopernya. Tuh susah banget, satu tangan toh. Saya bilang sama teman-teman, jangan pegang saya, jangan bantu saya sampai saya nggak bisa. Jadi dengan susah payah mendorong koper besar 25 kilo untuk memencet tombol itu. Astaga, aku udah mulai, waduh gila, berarti besok saya keliling Eropa sendirian, jangan nanjak. Karena nanti turun yang bermasalah. Oke, itu pelajaran pertama ya. Pelajaran kedua ini adalah tentang kereta. Saya juga nggak percaya ketika Mbak Siska ngobrol di WA atau telepon WA tuh tentang kereta di sini sering mogok, berhenti, nggak jalan. Masa sih gitu kan?
Oke, ternyata pada saat itu sama. Ketika saya mau ke Breda kan itu kan termasuk kereta luar kota ya, bukan kereta dalam kota Amsterdam, tapi Nederland, ya, Holland, Belanda. Itu begitu kita masuk, kita sudah pakai sloper itu naik ke kereta. Kita pun karena bukan komuter, itu tempat duduknya tuh dua-dua. Kayak kereta di Jakarta mungkin ya. Luar kota. Jadi kursi roda tidak bisa masuk, jadi harus tunggu di antara gerbong dengan gerbong. Saya di situ. Itu juga susah karena orang-orang lewat situ. Oke, begitu sampai situ, loh kok nggak jalan-jalan? Teman Mbak Siska ngobrol dengan teman baru bahasa Belanda. Ternyata ada pengumuman kereta nggak bisa jalan karena rusak. Semua panik karena semua orang yang ada di gerbong itu memang mau ke ke Belgia, ke Antwerpen, ke Brussels. Jadi mereka berkesuh kesah, dan saya sendiri nggak ngerti karena bahasanya kan bahasa Belanda. Saya sudah tenang-tenang aja, yang panik adalah teman-teman saya, Mbak Visita sama Mbak Siska sama Mbak Nia yang baru. Mereka turun terus minta tolong orang untuk bawa sloper itu lagi, karena itu slopernya dikunci, bukan modelnya bukan yang sloper yang di Jepang yang tinggal tentengmu ringan, itu besar sekali, didorong, itu dikunci, kuncinya dibawa orang yang bantu itu, dan orang itu nggak tahu dia. Terus ada mungkin kepala stasiunnya ya, orang bule Belanda besar, ngobrol dengan teman-teman saya bahasa Jepang Belanda, saya nggak ngerti, nunggu mungkin 20 menit saya bisa keluar dari kereta yang mogok itu. Orang-orang pada keluar, mereka pada ketawa-ketawa, yang lewat tuh ketawa. Kacau deh. Oke, nunggu, saya turun, itu begitu turun, gak bisa jalan karena kepencet koper. Panik lagi teman-teman. Awalnya aku panik, pertama kali aku panik, aku kan orang yang panik kan sebenarnya, tapi segera sadar, oke, pasti ada pencetan itu yang harus dikembalikan lagi. Aku sadar, aku berdiri, mereka panik. Mbak Kristi bisa berdiri? Bisa lah. bisa berdiri. Saya terus jangan pegang, pokoknya jangan bantu, saya akan di sendiri dorong koper, saya itu selesai, ya kan. Udah gitu ya udah datang kereta pengganti untuk ke Breda. Akhirnya harusnya di sini sudah sampai sini jam 7 lebih, sampai akhirnya sampai sini jam 9 kurang. Gak apa-apa karena di Belanda masih terang sampai jam setengah 10 malam. Gak berasa banget. Sambil ngobrol, apalagi dengan ketawa-ketawa, kami dapat teman baru namanya Mbak Nia. Dia tinggal di Belanda sudah 20 tahun, dia yang bantu saya sama Mbak Siska, dan kita dapat teman baru. Yang jelas saya banyak belajar. Hari pertama saya banyak belajar tentang Belanda, fasilitas disabilitas, kereta, dan sloper untuk naik turun kereta ke Tiran. Pertama kali hari pertama di Belanda sudah ada pelajaran baru yang akan saya bikin cerita yang memang menggemaskan dan jujur cukup lucu untuk aku, dan mungkin juga untuk teman-teman. Oh ya, ketika masih turun dari pesawat, saya kan dibantu oleh petugas bandara ya, untuk ngambil koper, ambil barang-barang. Lalu kursi roda saya diantar sampai ke masih di Garbara kata belai pesawat. Setelah saya kasih baterai, ternyata keretanya kursi roda tidak bisa jalan, nggak bisa nyala. Saya pencet tombol, gila, saya panik. Saya lihat terus tombol yang untuk buka tutup manual nggak bisa sama sih, nggak ada seperti nggak ada energi dari baterai ke kursi roda.
Saya mati, panik banget. Terus saya coba colokan, ternyata bisa colokan, tapi dari remote itu ke baterai itu yang nggak bisa. Duh, mati. Terus aku bilang dengan bahasa Inggris, kan mereka ada yang bisa bahasa Inggris, tolong ada nggak orang mekanik atau elektrik kesini untuk bantu saya. Bilang nggak ada. Saya cuma berpikir kalau ini tidak bisa jalan, saya bagaimana? 1 bulan tidak bisa kemana-mana. Nah, karena tanpa kursi roda saya tanpa bisa ngapa-ngapain sama sekali. Saya berpikir hanya, Tuhan tolong apa yang terjadi, saya nggak tahu, tolong bantu saya. Itu aja. Dan saya menghilangkan panik, tapi berpikir mereka sendiri mencari orang untuk bisa membantu. Mereka sendiri juga bingung. Ada 2 orang anak muda Belanda yang bingung, dan saya pikir cuma satu, kalau ini benar-benar nggak bisa jalan, damage, rusak, ini berarti salah maskapai itu kan, nanti akan komplain. Oke, masalah komplain nanti aja. Masalah bagaimana saya bisa tinggal 1 bulan tanpa kursi roda. Berarti saya harus beli kursi roda, atau ini kursi roda dibenerin. Satu, mereka nggak tahu di sini ada nggak, ya. Kalau ada pun nggak tahu di mana. Terus gimana? Berapa lama? Gimana caranya saya bisa berjalan di Eropa? Kedua, berpikir adalah saya beli kursi roda baru untuk saya bisa berjalan selama 1 bulan. Saya juga berpikir ini kan kursi roda saya tuh buatan Cina ya, harganya pun cukup mahal, hampir 30 juta. Berarti kalau saya beli di Eropa, mungkin 2 kali lipat, 60 juta. Mikir, uang dari mana? Karena kan backup dana saya kan sudah terbatas selama ke Eropa. Tidak mungkin ada uang lebih minimal 60 juta untuk beli kursi roda. Mikir ada yang benar-benar, Tuhan, saya nggak tahu ini apa yang terjadi, dan saya tunggu jawabanmu, ya. Habis itu ada manajer maskapai dan manajer Skipo datang ngobrol, oke, ini rusak, jadi kamu datang ke ambil koper, didorong oleh kursi roda, dan kita berpikir nanti harus bagaimana. Saya komplain, tapi tetap ya memang tidak mungkin ya, tidak segampang itu. Jadi oke, saya ikutin cara dia. Tapi tiba-tiba ada malaikat Tuhan baru, seorang anak muda dari Afrika, yang jelas hitam, rambutnya kriwil, bahasa Belanda, datang, yang katanya bukan mekanik, yang awalnya ternyata dia bisa, memang bukan mekanik tapi bisa coba. Dia lihat sampai masuk kolong kursi roda, apa yang terjadi, apa yang dia pegang itu sampai bisa nyala. Saya bilang, what happened? Dia ketawa, dia bilang, bisa ngomong nenek, karena dia nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda. Oke, pokoknya terima kasih bahasa saya sudah sangat puji Tuhan. Malaikat Tuhan yang kedua di Belanda datang untuk saya. Luar biasa Tuhan membuat saya terbengong-bengong. Semuanya ada jalan. Malaikat Tuhan datang, mungkin itu bukan malaikat Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri lewat anak muda itu. Saya nangis karena luar biasa Tuhan yang membuat saya semakin percaya dan yakin bahwa tidak ada yang bisa tidak akan bisa membuat saya takut kecuali Tuhan, karena Dia selalu ada di sisi saya, memeluk saya dan mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih. Oke, setelah itu saya senang berdoa, ketawa sama teman-teman Belanda itu, terus ngambil koper, terus saya minta tolong
ikatkan di belakang kursi roda saya. Terus berjalan, mereka wow, semua orang penumpang datang yang lagi nunggu carousel barang-barang mereka lihat sampai wow, brilliant, what good, brilliant, so heboh dan ya saya sangat speechless, just thanks God, thanks Jesus, luar biasa Tuhan. Selamat pagi, hari ini saya mau keluar, ini jam 9:30. Belanda, saya akan keliling cari makan pagi, nunggu Mbak Siska karena kereta untuk ke Rotterdam, karena hari ini saya mau ke Rotterdam yang ada stopernya, nunggu jam 12. Jadi saya keliling cari makan pagi atau makan siang sekalian, dan nanti akan cerita yang berbeda. Selamat Tuhan berkati kita.